Oke, balik lagi bareng gue, Sofi Jaya Abadi. Kali ini kita masih bahas filosofi teras. Kali ini gue nggak sama Mufid karena dia lagi pegang kamera. Sekarang kita sama kedatangan bintang tamu, Mas Ali Ketum Kecil. Ampun. Ada yang tepuk tangan sekarang ya. Mas Ali ini salah satu co-founder ya, founder Teras Literasi yang mana bergerak di bidang Literasi bacaan dan ya beberapa kegiatan sosial masyarakat lah di lingkungan kampus juga ya. kampus. Kampus. Nah kebetulan Mas Ali ini udah selesai baca buku ini dari tahun berapa pertama tahu buku ini, Mas? Kalau tahun kurang lebih 2018 atau 2019 lah ya. Itu udah kuliah? Belum, kita masih SMA dulu, Bang. Masih sekolah ya? Iya, masih SMA. Sekolah, dan sekarang kebetulan karena kita lagi bahas ini, kita suruh buka-buka lagi, baca lagi, dan ternyata masih ingat dikit-dikit katanya. Nah, kali ini kita bahas bagian kedua dari buku ini, yang mana ntar gue sambil buka. Yang pertama kan ada survei khawatir nasional sama pengantar. Yang kedua tentang sebuah filosofi yang realistis. Nah, di sini kita mulai dari pendahuluan daripada penulisnya ya. Pendahuluan di bab 2-nya ini, bagian kedua. Jadi dia di sini sering kagum dan iri sama teman-temannya yang ekstrovert, yang ceria, yang punya kemampuan sosial yang bagus lah gitu kan. Dia pengen punya kemampuan itu, tapi dia udah nyoba kayak gitu dan hasilnya memang karena nggak cocok sama kepribadiannya dia itu gagal lah buat jadi sosok yang kayak teman-temannya itu yang bisa bahagia dengan hal-hal yang ceria gitu. Nah, dia mulai ngerasa kalau dirinya ini sosok yang introvert gitu, dan dia setelah dapat perjalanan sehingga bisa nulis buku ini menceritakan kisahnya, dia ngerasa ya dia nggak bisa juga maksain dirinya seperti individu lain gitu ya kan. Nah, terus setelah ada ini ada apa ini? Oh iya, siap. Gue dari tadi ini orang berdiri ngapain? Oh, ini emang konsepnya udah mulai baru dikasih kopi ya. Ini kayak kopi gue kebalik dia yang ini. Oh, tadi udah gue minum kopinya. Siap aman. Oh iya, kita di sini udah punya kru juga. Krunya bintang tamu yang kemarin kita jadiin kru. Nah, setelah itu dia jelasin juga terkait the problem with positive thinking. Jadi dia coba bahas hal di luar kepercayaan umum, bahwasanya positive thinking itu baik gitu. Kebanyakan kan orang kalau misalnya ada sedikit masalah, udah positive thinking dulu, coba ambil hikmahnya dan lain-lain. Sebenarnya nggak menjadi solusi justru kalau di buku itu dijelasin. Nah, itu menarik juga gitu kan, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini kita bahas poin-poinnya nanti yang akan kita bahas dulu ya. Nah, setelah itu ini saya sambil ngerokok ya. Iya, ngerokok aja Mas, kita bebas merokok di sini. Nah, setelah itu masuk ke filosofi terasnya, dia mulai masuk ke penjelasan ya, sedikit-sedikit dijelasin lah terkait filosofi teras, terkait sejarah singkatnya, terus tujuan utama, dan juga tujuan mengendalikan emosi negatif, serta menyebutkan beberapa alasan mengapa stoicisme tetap relevan di masa sekarang gitu. Nah, kita mulai dari mungkin yang tadi ya, yang positive thinking itu bukan
positive thinking itu ternyata problem juga gitu. Nah, menurut Mas Ali gimana terkait pemahaman Mas Ali di situ? Nah sebenarnya ya kalau merujuk dari buku itu tentang positive thinking itu bukan menjadi solusi gitu dari satu hal, sebenarnya karena ya emang harusnya berpikir positif itu tidak selalu dijadikan sebagai penenang gitu. Kebanyakan kan kayak misalnya positive thinking itu dijadikan cuma penenang. Misalnya ada orang nih gitu yang sedang mengikuti ujian, terus ternyata di ujian itu nggak lolos. Nah, terus ya udah nggak apa-apa, berpikir positif aja, mungkin ada hikmahnya dan lain-lain gitu. Tapi kan kalau orang yang nggak bisa membangun pikiran positif pada saat itu, justru menurut Stoa gitu, itu akan menimbulkan 1 atau 2 pukulan yang telak gitu. 1, dia udah nggak lolos nih di ujian, yang kedua dia disuruh berpikir positif, padahal ya dia sedang sedih gitu. Justru dia nggak bisa mengekspresikan pikirannya tuh di situ tuh. Jadi ada sesuatu yang ditekan untuk menaikkan sesuatu yang lain. Dalam hal ini emosi yang dia rasakan harus dia ya lupakan gitu kan, harus dia singkirkan demi meningkatkan positive thinking tadi. Enggak menimbulkan apa ya istilahnya tidak. Kalau bahasa psikologinya tuh ini. Apa ya? Coba bahasa psikologinya. Karena saya kan dari anak psikologi nih Mas. Siap Mas Ali, siap. Ya, jadi emang ada tuh penyakitnya tuh apa? Toxic positivity. Nah, toxic positivity apa itu? Jadi kayak misalnya nih ada orang yang sedang sedih gitu. Terus orang lain itu coba untuk memberikan masukan yang niatnya itu positif gitu. Niatnya positif, mensupport gitu. Tapi dia justru mengatakan hal-hal positif yang harusnya nggak dia katakan. Contohnya sama kayak tadi gitu, ada orang sedih gitu, berputus cinta, ya udah nggak apa-apa misalnya. Perempuan masih banyak. Iya, perempuan masih banyak, ya itu positif gitu. Tapi pengekspresian yang di person itu justru terhambat tuh di situ. Istilah simpelnya harusnya orang itu selesai gitu kan, sedihnya dihabisin dulu, baru karena boleh. Disuruh udah nggak usah sedih-sedih gitu kan, hingga akhirnya sedihnya itu masih ada dalam dirinya gitu kan, nggak sembuh-sembuh. Bahasa positif penenangnya itu udah kamu nggak apa-apa, kamu masih mending tuh, ada orang lain yang lebih sakit daripada kamu. Itu juga sebenarnya dibanding-bandingkan gitu ya. Itu juga salah satu toxic positivity lah. Oh ya, jadi ada teorinya juga ya, gitu ya. Nah, terkait di sini penulis menjelaskan juga, menerangkan juga dalam pemahaman yang dia anut gitu terkait sebuah antitesa ya mungkin ya, daripada problem positive thinking itu ya, bahwasanya ada yang lebih cocok nih buat sebagian orang atau buat orang-orang yang mengalami hal itu untuk mengendalikan emosi negatif yang dia punya gitu, bukannya malah menghilangkan atau kalau bisa diganti sama hal yang positif gitu kan. Nah, terkait itu juga itu masuk ke teori yang tadi atau beda hal itu Mas Ali? Kalau di buku ini kan kalau nggak salah itu si Henry Manampiring ini kan dia bercerita lah, sedikit bercerita gitu tentang bagaimana dirinya dia itu yang selalu berpikir khawatir gitu atau kekurangan dari sesuatu. Misalnya ada nih orang-orang cerita atau mengajak punya ide lah gitu, main untuk ke puncak yuk. Itu kan satu hal yang menarik gitu ya, atau satu hal yang menyenangkan gitu. Tapi si Henry Manampiring ini dia itu pasti selalu mendapatkan pikiran-pikiran yang negatif gitu dari situ tuh. Kayak misalnya, kalau misalnya muncak pasti akan macet nih di jalan nih. Jadi kayak belum ngapa-ngapain udah negatif dulu. Gitu. Sehingga dia sering banget mendapatkan kritikan atau mendapatkan masukan untuk coba berpikir positif dulu. Padahal sebenarnya kan nggak menjadi masalah juga kalau kita mikir negatifnya gitu kan. Ya kalau kita mau ngelakuin sesuatu ya sebaiknya kan dipersiapkan gitu. Baiknya apa nih, kurangnya apa, sehingga kita bisa menyiapkan juga kan untuk ngelakuin satu hal gitu. Istilahnya diperhitungkan lah ya semua aspeknya gitu kan, positifnya apa gitu kan, resiko negatif, resiko terburuknya apa. Aduh, ini polusi suara ini di mana-mana ya.
Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ada ledakan bom Hiroshima. Nah, terkait problem positive thinking, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, sekarang kita masuk ke filosofi teras atau stoicismenya. Nah, Mas Ali kan udah baca dan selesai baca buku ini sejak zaman sekolah ya. Mungkin selain dari buku ini juga mungkin pernah dengar atau pernah mempelajari terkait stoicisme. Nah, kita pengen tahu juga sih bagaimana pandangan Mas Ali tentang paham filsafat yang satu ini gitu. Bisa di-sharing ke kawan-kawan yang nonton. Ya, kalau mungkin sebenarnya kalau kita bicara tentang ilmu filsafat gitu ya, orang-orang kan banyak memaknai ilmu filsafat itu sebagai ilmu yang rumit gitu, hal-hal suatu hal yang abstrak gitu, rumit gitu, butuh berpikir lebih jauh gitu untuk memahami satu ilmu filsafat gitu. Tapi justru kalau kita lebih mendalami filosofi teras atau filsafat teras ini yang itu dibawa oleh Zeno kan dia nih, Zeno seorang pedagang. Nah, justru filosofi teras ini satu hal yang praktikal gitu, filsafat yang praktikal. Nah, jadi orang tuh nggak perlu memahami terlalu jauh, tapi ini ilmu yang bisa dipraktikkan sehari-hari. Itu kalau pendapat saya gitu. Dan itu juga yang saya dapat dari buku itu kan gitu. Gimana caranya orang untuk bukan menumbuhkan satu berpikir positif, tapi ya orang untuk menerima emosi dan bisa mengekspresikannya atau menolak menolak emosi-emosi yang negatif, tapi dengan bukan cuma berpikir positif. Mungkin gitu sih kalau yang gue pahami. Mungkin yang gue pahami juga tentang hal-hal yang memang ya misal lagi terjadi nih, ya udah kita fokus di hal yang terjadi aja, nggak usah kita cari pengalihan atau istilah sekarang mungkin pengalihan isu ya, biar hal-hal yang yang sekiranya mengganggu kita gitu kan biar terlupakan gitu kan. Sebenarnya ya lambat laun ya hal itu akan terbuka kembali atau bahkan menjadi lebih besar permasalahannya gitu kan. Apalagi satu masalahnya itu nggak berhasil dia selesaikan tuh, dia cuma menumpuk masalah dan ya akhirnya seperti bom waktu atau gunung es lah ya gitu yang kan. menunggu meledak doang. Nunggu satu titik di mana permasalahan itu muncul berbarengan gitu hingga akhirnya mengganggu kehidupan yang lebih serius gitu. Nah, dan di sini juga dijelaskan bahwasanya kita itu perlu sadar apa yang menjadi hal yang bisa kita kendalikan dan tidak kita kendalikan gitu. Seperti halnya yang melekat di diri kita, di jiwa kita, dan juga yang di luar itu gitu. Nah, menurut Mas Ali terkait pandangan daripada penulis gitu kan, apakah masih relate dengan hal-hal yang bisa dibilang berlaku di era sekarang gitu, kayak gitu, atau mungkin ada pandangan lain gitu? Sebenarnya kalau dari pendapatku pribadi gitu ya, ada konteks yang sangat relate gitu, bisa diterapkan gitu, karena akhirnya mempraktikkan gitu filosofi teras ini dengan memfokuskan pada diri kita sendiri gitu kan. Di situ kan ada dijelaskan tuh, ada kalau kita di situ kan disebutkan dengan dikotomi kendali gitu. Ada hal yang di dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Contoh apa yang di luar kendali kita, kayak perspektif orang lain tentang diri kita gitu, terus nilai popularitas gitu, gempa bumi, bencana alam dan lain-lain. Itu kan hal yang di luar kendali kita gitu. Tapi ada hal juga yang di dalam kendali kita. Contoh ya perspektif kita tentang diri kita, terus emosi kita, dan beberapa hal yang emang bersumber tuh dari diri kita. Itu kita bisa mengontrol tuh di dalam situ. Kalau respon terhadap hal yang terjadi itu maksudnya misalkan ada sesuatu hal ya. Misal kita ambil contoh, kita kuliah terus pas pulang entah kuliah entah kerja gitu kan, pas pulang ke kosan atau ke tempat tinggal tiba-tiba pintu udah kebuka gitu, ternyata kita kemalingan atau gimana gitu, ada hal-hal di luar kendali gitu, tapi terkait respon kita itu ada yang misalkan orang ya sialan gue kemalingan gitu kan, marah-marah nggak jelas gitu, tantrum gitu, stres, akhirnya mengganggu aktivitasnya. Ada juga yang memang
ya udah gitu, karena memang itu udah terjadi gitu kan, diperbaiki yang bisa dikejar gitu kan. Apa yang misalkan keperluan yang sekiranya perlu segera misal lakukan. iya, misal kayak yang hilang laptop atau apa gitu, yang data-datanya perlu gitu kan, ngejar yang di situ. Itu termasuknya sesuatu yang bisa dikendalikan atau enggak sih respon? Ya kalau berasal dari diri kita berarti itu kan bisa dikendalikan. Mas, jadi kayak ini, filosofi teras itu menganggap bahwa semua kejadian itu tuh bersifat netral. Nah, perspektif kita tentang apa ya, kadang itu ya pendapat kita tuh yang menganggap satu kejadian itu menjadi nggak netral. Contoh kayak tadi misalnya, atau contohnya misalnya dipecat tuh. Nah, dipecat itu satu hal yang netral gitu, tapi merasa sial karena dipecat itu baru tuh emosi negatif yang harusnya kita bisa kontrol gitu. Kalau dipecat ya itu emang di luar kendali kita kan gitu. Nah, kita nggak bisa menentukan apa namanya, bos kita itu memecat atau enggak. Misalnya kita udah berbuat baik tapi masih dipecat sama bos gitu misalnya, ya itu kan, makanya semua kejadian itu bersifat netral, tapi pendapat kita atau perspektif kita tentang kejadian itu tuh yang kadang tuh punya apa ya, sering kita tuh ke arah negatif mulu tuh. Dan harusnya menurut buku filosofi teras ini, nah kita bisa mengontrol itu. Jadi semua hal yang di luar dari diri kita itu harusnya kita bisa mengontrol dengan positif, sehingga kita tidak salah dalam memaknai satu kejadian tuh. Oke, berarti memang terkait kontrol diri terhadap segala sesuatu itu masuknya terhadap apa yang bisa kita kendalikan ya. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya. Ini ada tujuan utama dari filosofi teras. Nah, di sini ada dua poin. Nah, yang pertama, hidup bebas dari emosi negatif, mendapatkan hidup yang tentram. Ketentraman ini yang bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya yang tadi udah dibahas ya, maksudnya kurang lebih sama pembahasannya yang udah kita bicarakan tadi. Nah, yang kedua, hidup mengasah kebajikan, virtues, terjemahan lain keutamaan. Ada 4 kebajikan utama menurut stoicisme. Nah, yang pertama kebijaksanaan. Nah, terus yang kedua keadilan, ketiga keberanian, keempat menahan diri. Nah, ini menarik juga nih, terkait kebijaksanaan merupakan kebajikan utama menurut stoicisme. Kebijakan di sini dijelaskan secara singkat merupakan kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun. Nah, kalau ini kan termasuknya, kalau buat gue orang yang masih di level yang kadang masih suka ke distract gitu, kalau ada hal yang bikin kesel atau apapun gitu, bisa dikatakan masih jauh dari kata bijak gitu kan, kebijaksanaan di sini gitu. Nah, buat mengontrol diri biar kita bisa menerapkan poin utama yang tadi dibilang ini, gimana sih, terutama kebijaksanaan ya, menurut Mas Ali gimana ya kalau yang kayak gini? Ya sebenarnya kan kalau tentang nilai kebijaksanaan gitu, itu kan akan muncul dari diri sendiri, Mas gitu. Jadi bagaimana respon kita terhadap sesuatu ya emang harus ditanggapin secara bijak, karena semua hal itu bersifat netral. Nah, yang contoh nih misalnya kayak ini sih, ini mungkin aku mau coba sedikit sambil cerita gitu ya. Boleh? Kalau jadi, ada kasus kisah yang menarik. Ya, jadi buku filosofi teras ini juga menjadi salah satu buku yang ngebuat ya aku dan teman-temanku itu ngebuat satu lembaga, Mas, atau satu komunitas bernamakan Teras Literasi. Oh, Teras Literasi itu terinspirasi dari buku ini gitu, karena baru tahu juga saya. Karena dulu itu kita teman-teman di kampus saya gitu punya nilai atau minat baca yang tinggi gitu, tapi dengan kurangnya ini
inventaris buku yang ada di perpustakaan kampusku itu tuh menyebabkan kita nih resah lah tentang hal itu tuh. Nah, jadi dengan kita bersifat bijak gitu, atau dengan berpikir bijak, dengan berfokus sama apa yang bisa kita lakukan, akhirnya kita coba buat tuh, oh ya sudah, kalau emang yang di luar kendali kita nih, kayaknya kampus kan itu di luar kendali kita gitu. Di luar kendali kita dalam tidak bisa menyiapkan apa yang kita inginkan, dan akhirnya kita coba membuat buku sendiri, menciptakan satu komunitas yang emang suka sama buku. Nah, akhirnya muncullah teras literasi. Ada istilah terasnya, ada terasnya juga ya. Iya, karena di situ juga di teras literasi itu kita ngebukanya itu di salah satu tempat dekat dengan apa namanya, kita nyebutnya sih BKB gitu. Jadi BKB itu satu tempat orang-orang berdagang gitu, dan ada space di situ yang emang kita bisa untuk saling bertukar pikiran, membaca buku dan lain-lain gitu. Kan Zeno kan juga begitu tuh. Dia membuka alun-alun gitu ya. Membuka pembelajaran tentang apa filsafatnya dia itu di alun-alun, di dekat-dekat pedagang gitu. Tempat keramaian lah ya. Tempat-tempat berpilar kan. Stoa itu kan tempat-tempat yang berpilar. Nah, jadinya ya itu kebijaksanaan yang dimaksud di situ mungkin juga salah satunya seperti itu gitu. Jadi kita memfokuskan atau bersifat berpikir bijak dengan tidak berfokus ke masalahnya doang nih, tapi ya bagaimana respon kita terhadap karena ada satu masalah misalkan kita ini gemar membaca, kita itu suka lah ya terhadap bacaan-bacaan gitu kan, cuma fasilitasnya minim gitu. Gimana nih caranya gitu kan, daripada mengutuk kegelapan lebih baik ya udah kita buat apa yang bisa kita lakukan. Itu istilahnya kayak gitu ya kan. Betul. Terkait kebijakan kayak gitu, keadilan, keberanian, menahan diri. Mungkin kalau kita bahas satu persatu gitu kan kayak orang kuliah gitu kan. Iya, intinya gitulah ya, apa namanya, poin utamanya kan kayak gitu. Nah, ini saya penasaran nih, kan nggak semua orang bisa mencakup 4 poin itu gitu di dalam dirinya, terutama yang saya pelajari dan mungkin sedikit saya pahami ya, setiap orang kan berbeda gitu. Kepribadiannya orang itu beda-beda. Ada yang memang secara kepribadian itu dari genetik ataupun dari lingkungan dia mampu nih menerapkan hal-hal yang kayak gini gitu. Dan ada juga yang memang karena memang dari genetiknya dia mungkin nggak bisa menerapkan hal-hal kayak gini gitu kan, tapi dia pengen gitu, dia pengen punya entah dari genetik atau dari lingkungan ya, hingga akhirnya dia agak sulit nih mencapai wisdom, terus keadilan, keberanian, terus menahan diri gitu. Tapi dia dengan ya literatur yang dia pahami gitu kan, kenal dengan stoicisme, dia pengen nih punya poin-poin yang kayak gini, cuma dia agak sulit gitu kan, karena memang dari dirinya sendiri ada keterbatasan itu bisa nggak sih gitu kan, atau apa istilahnya, bisa dilatih atau memang ya udah sedapatnya aja gitu? Enggak, justru filosofi teras ini ilmu yang praktikal, jadi emang kita tuh harus membiasakan seperti itu gitu loh. Kita harus membiasakan atau mempraktikkan ilmu-ilmu yang ada di filosofi teras ini nih. Filosofi seperti misalnya karena ini berasal dari diri gitu ya, utamanya ya kita belajar tentang kontrol diri gitu, bagaimana mengontrol diri kita sampai jadi nggak tahu ya si Henry Manampiring kenapa menempatkan kebijaksanaan di awal gitu. Biasanya kebijaksanaan di akhir gitu, biasanya kan gitu. Maksudnya kan ini kebijaksanaan ini ada di akhir juga. Gimana cara orang mengontrol diri kalau gimana caranya dia bisa bijak kalau dia ini masih belum bisa mengontrol diri gitu misalnya. Kan jadi ya karena ini filosofi teras ini ilmu praktikal, itu filsafat praktikal ya, jadi emang harus dipraktekkan tuh tentang pengontrol emosi negatif gitu. Oh, berarti buat kawan-kawan atau kita orang ya yang masih temperamen, yang masih kadang suka apa ya istilahnya di lingkungan yang toksik gitu, tapi kita udah kenalan dengan stoicisme, kita pengen ada semacam perubahan di dalam diri kita yang lebih wise gitu kan, lebih tenang gitu. Bisa juga ya, bisa dengan dilatih ya dilatih, dipraktekkan tiap hari. Sama poin dasarnya itu yang memahami konsep dikotomi kendali tadi itu sih. Kalau dari aku tuh, kalau dia paham apa yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan, akhirnya dia sampai tuh nanti tahap kedamaian yang sejati tuh. Kalau Henry Manampiring kan ngejelasin kedamaian ini tuh bersifatnya
abadi gitu, karena berasal dari diri sendiri. Sama ini sih, beberapa orang itu terluka karena ekspektasinya dia sendiri tuh. Gimana itu? Misalnya gini, oh aku mau masuk di salah satu perguruan tinggi. Nah, dia udah belajar dan lain-lain, dan aku udah pasti lulus nih karena aku udah bimbel dan lain-lain gitu. Tapi justru harusnya ya dia nggak punya ekspektasi jauh ke depan, tapi dia emang fokus sama dirinya sendiri nih. Oh ya sudah kalau gitu. Hasil itu ya akhir gitu. Kalau di filsafat Stoa ini ya hasil ya akhir gitu. Gimana respon kita terhadap diri kita itu yang utama. Menghilangkan, kalau tadi kan dijelaskan juga itu ada 2 kebijaksanaan yang ingin dicapai. Yang pertama itu menghilangkan emosi-emosi yang negatif, menghilangkan emosi-emosi yang negatif, tapi bukan dengan cara menekan dengan emosi yang positif gitu, tapi perspektif kita yang dilatih nih untuk menganggap oh ini baik kok gitu, oh ini ya sudah nggak menjadi soal gitu. Mungkin itu sih sedikitnya.